Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan buku La Taqrabuz Zina. Janganlah dekati zina. Nah, kita akan masuk pada pembahasan al-khotorot, pikiran melintas, yang melintas di benak. Jadi, kemarin kita sudah membaca ini tentang pandangan ya. An-nazarat tadi ya. Mana? Al-lahazat, pandangan pertama al-lahazat. Terus kayak gini seperti itu ya. Apa? Tingkatan-tingkatan ya. Setelah memandang, terus nanti terlintas di benak. Adapun al-khotorot, pikiran yang melintas di benak, maka urusannya lebih sulit. Disinilah tempat timbulnya aktivitas, yang baik ataupun yang buruk. Dari sinilah lahirnya keinginan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya berubah menjadi tekad yang bulat. Maka barang siapa yang mampu mengendalikan pikiran-pikiran yang melintas di benaknya, niscaya dia akan mampu mengendalikan diri dan menundukkan nafsunya. Namun, orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran-pikirannya, maka hawa nafsunya lah yang berbalik menguasainya. Barang siapa yang menganggap remeh pikiran-pikiran yang melintas di benaknya, maka tanpa dia inginkan akan terseret pada kebinasaan. Pikiran-pikiran itu akan terus melintas di benak dan di dalam hati seseorang, sehingga akhirnya dia akan menjadi angan-angan tanpa makna palsu. Tanpa makna ya. Allah berfirman, Kasarabim biki'atin yasabuhu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidahu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. An-Nur ayat 39. Orang yang paling jelek cita-citanya dan paling hina adalah orang yang merasa puas dengan angan-angan kosongnya. Dia pegang angan-angan itu untuk dirinya dan dia pun merasa bangga dan senang dengannya. Padahal demi Allah, angan-angan itu adalah modal orang-orang yang pailit dan barang dagangan para pengangguran serta merupakan makanan pokok bagi jiwa yang kosong yang bisa merasa puas dengan kabaran-kabaran dan dalam khayalan dan angan-angan palsu. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, Amani yumin su'da ruwaun ala ghamma saqatna biha su'da ala ghama'in barda. Muna ing takun haqqan takun ahsanal muna wa ila faqad isna biha zamanan rogdan. Angan-angan untuk mendapatkan su'da dapat menghilangkan dahaga. Dengan angan-angan itu, su'da telah menuangkan kita air dingin di kala haus angan-angan. Angan-angan yang sekiranya dapat menjadi kenyataan tentang menjadikan kebahagiaan, dan kalaupun tidak, maka sesungguhnya kita hidup senang beberapa waktu dengan angan-angan itu. Angan-angan adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi manusia. Dia lahir dari sikap ketidakmampuan sekaligus kemalasan dan melahirkan sikap lalai yang selanjutnya
penderitaan dan penyesalan. Orang yang hanya berangan disebabkan karena dia tidak berhasil mendapatkan realita yang diinginkannya sebagai pelampiasannya, maka dia merubah gambaran realita yang dia inginkan ke dalam hatinya. Dia akan mendekap dan memeluk erat-erat. Selanjutnya dia akan merasa puas dengan gambaran-gambaran palsu yang dikhayalkan oleh pikirannya. Padahal itu semua sedikit pun tidak akan membawa manfaat, sama seperti orang yang sedang lapar dan haus. Membayangkan gambaran-gambaran makanan dan minuman, namun dia tidak dapat memakan dan meminumnya. Perasaan tenang dan puas dengan kondisi semacam ini dan berusaha untuk memperolehnya jelas menunjukkan betapa jelek dan hinanya jiwa seseorang. Sebab kemuliaan jiwa seseorang, kebersihan, kesucian, dan ketinggiannya tidak lain adalah dengan cara membuang jauh-jauh setiap pikiran yang jauh dari realita, dan dia tidak rela bila hal-hal tersebut sampai melintas di benaknya, serta dia juga tidak sudi hal itu terjadi pada dirinya. Kemudian, khotorot atau ide pikiran yang melintas di benak itu mempunyai banyak macam, namun pada pokoknya ada 4. Pertama, pikiran yang orientasinya untuk mencari keuntungan dunia atau materi. Kedua, materi yang orientasinya untuk mencegah kerugian dunia atau materi. Yang ketiga, pikiran yang orientasinya untuk mencari kemaslahatan akhirat. Yang keempat, yang orientasinya untuk mencegah kerugian akhirat. Idealnya seorang hamba hendaklah menjadikan pikiran-pikiran, ide-ide, dan keinginan hanya berkisar pada 4 macam di atas. Bila kesemua bagian itu ada padanya, maka selagi mungkin dipadukan, hendaklah dia tidak mengabaikannya untuk yang lain. Kalau ternyata pikiran-pikiran yang datang itu banyak dan tumpang tindih, maka hendaklah dia mendahulukan yang lebih penting, yang dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan untuk itu. Kemudian mengakhirkan yang tidak terlalu penting, dan tidak dikhawatirkan kehilangan kesempatan untuk itu. Yang tersisa sekarang adalah 2 bagian, yaitu pertama, yang penting dan tidak dikhawatirkan kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Kedua, yang tidak penting namun dikhawatirkan kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Dua bagian terakhir ini sama-sama mempunyai alasan untuk didahulukan. Disinilah akhir sikap ragu-ragu dan bingung memilih. Bila dia didahulukan yang penting, dia khawatir akan kehilangan kesempatan untuk yang lain. Namun, bila dia mendahulukan yang lain, dia akan kehilangan sesuatu yang penting. Nah, begitulah kadang-kadang seseorang dihadapkan pada 2 pilihan yang tidak mungkin dikumpulkan menjadi satu, yang mana salah satunya tidak dapat dicapai kecuali dengan mengorbankan yang lain. Disinilah akal, nalar, dan pengetahuan itu berperan. Di sini akan diketahui siapa yang tinggi, siapa orang yang sukses, dan siapa yang merugi. Kebanyakan orang yang mengagungkan akal dan pengetahuannya akan Anda lihat dia mengorbankan sesuatu yang penting dan tidak khawatir kehilangan kesempatan untuk itu, demi melakukan sesuatu yang tidak penting yang tidak dikhawatirkan kehilangan kesempatan untuk melakukannya. Dan Anda tidak akan mendapatkan seorang pun yang selamat dan terlepas dari hal seperti itu. Hanya saja ada yang jarang dan ada pula yang sering menghadapinya. Dan sebenarnya yang dapat dijadikan sebagian penentu pilihan dalam masalah ini adalah sebuah kaidah besar yang merupakan poros berputarnya aturan-aturan syariat, dan juga pada kaidah inilah dikembalikan segala urusan. Kaidah itu adalah mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar dan lebih tinggi dalam 2 pilihan yang ada, walaupun harus mengorbankan kemaslahatan yang lebih kecil. Kemudian kaidah itu pula menyatakan bahwa kita memilih kemudaratan yang lebih ringan untuk mencegah terjadinya mudarat yang lebih besar. Jadi sebuah kemaslahatan akan dikorbankan dengan tujuan mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Begitu pula sebuah kemudaratan akan dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar. Pikiran-pikiran serta ide-ide orang yang berakal itu tidak akan keluar dari apa yang kita jelaskan di atas. Dan karena itu datang berbagai syariat dan aturan. Kemaslahatan dunia dan akhirat selalu didasarkan pada hal-hal tersebut. Dan pikiran-pikiran serta ide-ide yang paling tinggi, paling mulia, dan paling bermanfaat ialah yang orientasinya untuk Allah SWT dan kebahagiaan di dalam akhirat nanti. Kemudian pikiran yang orientasinya adalah untuk Allah SWT ini bermacam-macam. Pertama, memikirkan ayat-ayat Allah yang telah diturunkan dan berusaha untuk memahami maksud Allah dari ayat-ayat tersebut. Dan
Memang untuk itulah Allah menurunkannya. Tidak hanya sekadar untuk dibaca saja, namun membaca itu hanya media saja. Sebagian ulama salaf mengatakan Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, maka jadikanlah bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Kedua, memikirkan dan memperhatikan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya yang dapat dilihat langsung dan menjadikannya sebagai bukti akan nama-nama Allah, sifat-sifat hikmah, kebaikan, dan kemurahannya. Dan Allah sendiri telah mendorong hamba-hambanya untuk merenungkan tanda-tanda kebesarannya, memikirkan dan memahaminya. Allah menegur dan mencela orang yang melalaikannya. Ketiga, memikirkan nikmat, kebaikan, dan berbagai karunia yang Dia limpahkan kepada seluruh makhluknya dan merenungkan keluasan rahmat, ampunan, dan kasih sayangnya. Tiga hal di atas akan dapat mendorong lahirnya dari hati seorang hamba ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, kecintaan serta perasaan cemas dan harap kepadanya. Dan bila tiga hal tadi dilakukan dengan terus-menerus disertai dengan zikir kepada Allah, maka hati seorang hamba akan tercelup secara sempurna dengan makrifah dan kecintaan kepadanya. Keempat, memikirkan aib, celah, dan kelemahan yang ada pada jiwa dan amal perbuatan. Hal ini akan memberikan manfaat yang sangat besar. Ini merupakan pintu segala kebaikan. Ini juga sangat berperan dalam mengalahkan hawa nafsu yang selalu memberitakan kejelekan. Nah, memikirkan aib diri sendiri ini ya, bukan orang lain. Bila nafsu yang jahat itu dapat dikalahkan, maka nafsu mutmainah, jiwa yang tenanglah yang akan hidup, bangkit, dan menjadi penentu segala keputusan. Lalu hati pun menjadi hidup dan kebijakan dan pada kerajaannya didengar. Dia perintah para karyawan dan para tentaranya untuk melakukan hal yang membawa kemaslahatannya. Kelima, memikirkan kewajiban terhadap waktu sekaligus bagaimana cara menggunakannya serta menumpahkan seluruh perhatian terhadap pemanfaatan waktu. Seorang yang arif akan selalu memanfaatkan waktunya karena dia yakin bila waktunya disia-siakan begitu saja, berarti dia telah menyia-nyiakan seluruh kemaslahatan yang seharusnya dia dapatkan. Sebab seluruh kemaslahatan itu tidak lain bisa timbul dan didapatkan melainkan dari adanya waktu. Dan bila disia-siakan dan waktu itu sudah lewat, maka dia tidak akan bisa mengembalikan lagi untuk selamanya. Ini ya, makhluk Allah yang paling luar biasa, paling hebatnya waktu ini. Al-Imam Syafi'i berkata, aku pernah berteman dengan seorang orang sufi dan aku tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari mereka kecuali dua kalimat saja. Pertama, al-waktu saifun fa in qata'tahu wa ila qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Bila engkau tidak memotongnya, dialah yang akan menebasmu. Kedua, wa nafsuka illam tushgilha bil haqqi wa illa syagalatka bil batil. Dan nafsumu, bila engkau tidak menyibukkannya dengan kebenaran, maka dialah yang akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Waktu yang dimiliki manusia itulah umur dia yang sebenarnya. Waktu itulah yang menjadi modal untuk kehidupannya yang abadi dalam kenikmatan abadi surga, sekaligus juga modal untuk kehidupan yang sengsara dalam azab yang pedih neraka. Waktu itu berlalu lebih cepat dari perjalanan kumparan awan. Maka barang siapa yang berhasil menjadikan waktunya untuk Allah dan bersama Allah, itulah kehidupan dan umurnya yang hakiki. Dan waktu yang tidak dipersembahkan untuk Allah tidaklah dihitung sebagai bagian dari kehidupannya. Walaupun dia hidup tapi kehidupannya laksana kehidupan binatang ternak. Bila seseorang menghabiskan waktu penuh dengan kelalaian, syahwat, dan angan kosong atau yang paling baik hanya digunakan untuk tidur dan pengangguran, maka bagi orang semacam ini mati itu lebih baik daripada dia hidup. Iya. Mati itu lebih baik daripada dia hidup. Aduh. Bila seorang hamba yang sedang melakukan sholat tidak akan mendapatkan nilai dari sholatnya selain pada bagian yang dia pahami dari sholatnya, maka umurnya yang sesungguhnya adalah waktu yang dihabiskan untuk Allah dan dengan Allah. Pikirkan atau ide-ide yang tidak termasuk salah satu bagian yang disebut di atas tadi.
dapat kita kategorikan sebagai was-was syaitoniyah, bisikan-bisikan setan, angan kosong, atau halusinasi bohong, persis seperti pikiran-pikiran orang yang kurang waras akalnya, baik karena mabuk atau fly, dan lain sebagainya. Di mana ketika segala hakikat kenyataan itu tampak, kondisi mereka saat itu mengatakan, In kana manzilati fil hasri indakum ma qad laqitu faqad daya'tu ayyami amniyatun dhafarat nafsi biha zamanan wal yawma ahsibuha adghasu ahlami. Bila kedudukanku saat dikumpulkan bersama kalian seperti apa yang telah aku temui sendiri sekarang ini, maka sungguh aku telah menyia-nyiakan hari-hariku. Angan-angan itu telah menguasai jiwaku dan menjangka waktu yang lama, dan hari ini aku menganggapnya hanya bunga mimpi. Ketahuilah, sebenarnya pikiran-pikiran yang melintas itu tidaklah membahayakan, namun yang bahaya bila pikiran-pikiran itu sengaja didatangkan dan terjadi interaksi dengannya. Pikiran yang melintas itu laksana orang yang di suatu jalan, bila Anda tidak memanggilnya dan Anda biarkan dia, maka dia akan berlalu meninggalkan Anda. Namun bila Anda memanggilnya, Anda akan terpesona dengan percakapan dusta dan tipuannya. Tindakan ini akan terasa begitu ringan bagi jiwa yang kosong penuh kebatilan, dan begitu berat dirasa oleh hati dan jiwa yang suci dan tenang. Allah SWT telah memasang dua macam nafsu pada diri manusia, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Keduanya saling bertolak belakang. Segala sesuatu yang terasa ringan oleh yang satu maka akan terasa berat oleh yang lain. Apa yang terasa nikmat oleh yang satu maka akan terasa menyiksa oleh yang lain. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi nafsu amarah melebihi perbuatan yang dilakukan oleh Allah yang lebih mendahulukan keridoannya daripada hawa nafsunya, padahal tidak ada amalan yang lebih bermanfaat baginya dari amalan tersebut. Begitu pula tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi nafsu mutmainnah dari perbuatan yang bukan untuk Allah dan mengikuti kemauan hawa nafsu, padahal tidak ada amal yang lebih berbahaya baginya dari amal tersebut. Dalam hal ini, malaikat itu berada di samping kanan hati manusia, sementara setan di samping kirinya. Dan pertarungan antara keduanya tidak akan pernah berhenti sampai ajal ditentukan oleh Allah di dunia ini. Seluruh bentuk kebatilan akan berpihak kepada setan dan nafsu amarah, sementara semua macam kebenaran itu akan berpihak pada malaikat dan nafsu mutmainnah. Dalam peperangan itu, kalah dan menang datang silih berganti, dan kemenangan itu ada bersama kebersabaran. Maka barang siapa yang benar-benar bersabar, berusaha keras dan bertakwa kepada Allah, saya baginya balasan yang baik di dunia dan di akhirat nanti. Dan Allah pun telah menetapkan sebuah ketetapan yang tidak dapat dirubah selamanya, bahwa balasan baik itu adalah untuk ketakwaan dan pahala itu adalah untuk mereka yang bertakwa. Hal itu laksana papan yang kosong, dan pikiran-pikiran itu bagaikan tulisan yang diukir di atasnya. Maka bagaimana bisa dikatakan pantas bagi seorang yang berakal bila papannya hanya berisi dusta, tipu daya, angan kosong, dan fata morgana yang tidak ada realitanya? Hikmah ilmu dan petunjuk macam apa yang diharapkan dari tulisan-tulisan itu? Apabila ia ingin melukiskan hikmah, ilmu, dan petunjuk di papan hatinya, maka tak ubahnya seperti penulisan ilmu yang bermanfaat di sebuah tempat yang sudah penuh dengan ketulisan lain yang tidak ada manfaatnya. Bila hati tidak kosong dari pikiran-pikiran kotor, maka pikiran-pikiran positif yang bermanfaat tidak akan dapat menetap di dalamnya, karena dia memang tidak dapat menempati kecuali tempat yang kosong. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penyair. Atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban fariqan fatamakkana. Aku telah didatangi oleh hawa nafsu. Sebelum aku kenal dengan hawa nafsu itu sendiri, maka ia temukan hati yang kosong. Karena itu ia menguasaiku karena jiwa yang kosong ya. Hal seperti ini banyak terjadi terhadap orang-orang tasawuf. Mereka membangun kepribadian mereka dengan cara menjaga pikiran-pikiran yang melintas di dalam benak. Mereka tidak memberikan kesempatan pada pikiran-pikiran tersebut untuk masuk ke dalam hati, sehingga hati di dalam
dalam keadaan kosong dan dapat untuk melakukan kasyaf, menyingkap rahasia, dan menerima hakikat yang bermakna tinggi di dalamnya. Mereka itu menjaga diri mereka dari satu hal, tetapi mereka lalai dan kehilangan banyak hal yang lain, sebab mereka kosongkan hati mereka dari lintasan-lintasan pikiran sehingga menjadi kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Tiba-tiba setan mendapatkannya dalam keadaan kosong, kemudian setan menanamkan di dalam kebatilan dan menggambarkannya sebagai sesuatu yang paling tinggi dan paling mulia. Setan meletakkan hal itu sebagai ganti dari jenis pikiran-pikiran yang merupakan bahan dasar dari ilmu pengetahuan dan petunjuk. Apabila hati itu sudah kosong dan berbagai macam pikiran, maka setan akan datang dengan menemukan tempat yang kosong untuknya. Setan akan berusaha untuk mengisinya dengan hal-hal yang sesuai dengan kondisi pemilik hati tersebut. Bila tidak berhasil mengisinya dengan pikiran-pikiran kotor, maka setan akan menyibukkannya dengan keinginan melepaskan diri dari keinginan-keinginannya yang sebenarnya. Tidak ada kebaikan dan kesuksesan bagi seorang hamba kecuali bila keinginan-keinginan tersebut berhasil menguasai hatinya, yaitu mengosongkannya dari keinginan untuk mengikuti perintah Allah yang memang dicintai dan diridhoinya. Kemudian menyibukkan hati dan memperhatikan perintah-perintah tersebut secara rinci untuk kemudian melaksanakan di masyarakat, lalu berusaha menyampaikannya pada orang-orang dengan harapan orang-orang juga mau melaksanakannya. Dalam hal ini, setan akan berusaha menyesatkan orang yang mempunyai keinginan demikian dengan mengajak untuk meninggalkan keinginan baik tersebut dan melepaskannya. Tidak usah memikirkan dunia dan masyarakat di dalamnya. Setan akan membisarkan kepada mereka bahwa kesempurnaan itu dapat mereka capai dengan cara melepaskan diri dan mengosongkan hati dari hal itu semua. Sungguh amat jauh ungkapan tersebut dari kebenaran. Karena kesempurnaan itu hanya dapat diperoleh bila hati itu penuh terisi dengan keinginan dan pikiran yang baik serta usaha untuk merealisasikan. Maka manusia yang paling sempurna adalah mereka yang paling banyak memiliki pikiran dan keinginan untuk tunduk kepada perintah Allah, mencari kedudukannya. Sebagaimana manusia yang paling hina adalah mereka yang paling banyak memiliki keinginan dan pikiran untuk memenuhi hawa nafsunya, di mana saja dia berada. Wallahu musta'an. Allah lah tempat mohon pertolongan. Begitu juga ya untuk sholat. Untuk sholat khusyuk itu bukan untuk bukan dengan mengkosongkan pikiran, itu salah ya. Jadi ada metode sholat khusyuk itu dengan mengkosongkan pikiran, seolah-olah itu dia berada di suatu tempat yang putih bersih gitu ya. Ini kurang tepat ya. Jadi sholat itu harus berpikir. Kita cara takbiratul ihramnya harus benar, sejajar telinga atau sejajar pundak tangannya. Terus membaca iftitah yang mana harus yang kita pilih. Yang banyak ya, ruku itu kena seperti apa itu bacaannya, bermacam-macam juga kan sunah tanabuknya itu harus pikir kita. Jadi biar sholat itu kita berpikir dan memikirkan juga tadabbur maknanya, tafsirnya. Itu yang tepat ya, bukan mengkosongkan pikiran. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pikirannya penuh dengan keinginan dalam mencari keridhaan Allah. Barangkali dia dalam keadaan sholat, namun saat itu dia juga sedang mempersiapkan tentaranya untuk jihad. Dengan demikian, dia telah berhasil mengumpulkan antara jihad dan sholat, sehingga beberapa ibadah masuk berkumpul dalam satu ibadah. Ini adalah salah satu hal yang mulia dan agung. Tidak akan tahu tentang hal ini kecuali mereka yang mempunyai keinginan yang benar-benar kuat dan pandai mencari luas ilmunya serta tinggi cita-citanya, di mana dia masuk dalam satu ibadah, namun dia juga mendapatkan ibadah yang lain. Itulah karunia Allah yang diberikan pada siapa yang dikehendakinya. Baik, mungkin dicukupkan demikian ya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengar ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkannya.
di kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah membaca uh, tentang pandangan pertama uh, dan tentang lintasan pikiran di dalam benak. Nah, ini dua itu ya, dua jalur kemaksiatan ya. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga ini menjadi peneguh iman kita agar kita bisa terhindar dari uh, jeleknya kemaksiatan zina ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.